Masih bertanya, gimana sih Bang resiko gagal bayar di kredit pintar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya. Semoga puasa kalian juga lancar di bulan puasa ini. Oke, di sini saya akan membahas langsung tentang masalah kredit pintar ya. Siapa sih yang masih di bulan puasa ini masih ditagih-tagih nih sama kredit pintar? Nah, saya akan membahas ya tentang masalah risiko kredit pintar. Banyak sekali teman-teman di luar sana yang gagal bayar di kredit pintar atau telat bayar atau tidak bisa bayar. Nah, kredit pintar merupakan salah satu aplikasi pinjaman online terbesar nih di Indonesia dengan banyak DC yang sudah menyebar di berbagai kota. Saya bisa tahu ya karena kredit pintar sempat merekrut banyak karyawan di berbagai kota untuk menjadikan field collector. Field collector itu apa sih, Bang? Field collector ini adalah DC lapangan yang bisa datang ke rumah untuk menagih pinjaman online yang tertunda. Nah, rata-rata kebanyakan DC baru datang ke rumah itu para nasabah yang gagal bayar itu setelah 3 bulan ke atas, ya. Jarang di bawah 3 bulan, apalagi di bawah 1 bulan, gitu. Walaupun ada gitu, tapi jarang. Nah, banyak pertanyaan di kolom komentar tentang kapan DC Kredit Pintar itu datang ke rumah nasabah yang telat bayar. Biasanya tuh DC baru datang ke rumah setelah gagal bayar 1 sampai 3 bulan ya, atau 30 hari. Namun perlu diingat ya bahwa DC lapangan yang mengancam kalian itu bukan dari kredit pintarnya sendiri gitu kan, tapi oknum DC pihak ketiga, biasanya seperti itu. Nah, DC yang menagih kalian melalui telepon, WhatsApp, atau WA itu ada di kantor, ya. Mereka itu biasanya menakut-nakuti kalian agar bisa segera membayar. Katanya sih saya akan datang, saya akan begini. Padahal mah orang itu ada di kantor. Jadi beda ya, desk call sama field collection tuh beda. Kalau desk call itu kerjanya yaitu yang ngechat kalian, yang nelpon kalian, yang SMS kalian, yang kirim email. Tapi field collection itu ya orang yang datang menemui kalian langsung. Nah, mereka itu nakut-nakutin kalian lah intinya agar bisa membayar hutang atau pinjaman kalian tuh diintimidasi. Intinya kalian tuh harus membayar tanpa perlu pusing kapan bisa dibayar lah itu kan. Minimal ada niat bayar aja udah lebih cukup lah itu intinya begitu. Dia akan mengejar seperti itu. Kapan kalian bayar kapan. Nah, intinya sih jangan khawatir ya tentang basic kredit pintar karena tidak ada yang berbuat apapun gitu kan. Kalian tuh nggak akan diancam begini begitu nggak akan. Paling hanya datang ke rumah kalian ya, dan kalian tuh bisa dihadapin dengan bilang kalian tuh masih belum sanggup, itu aja gitu kan, belum ada uang. Jauh lebih baik ya daripada kalian tuh gali lubang tutup lubang ya, gali lubang sana situ, itu nggak bagus. Ini malah membuat masalah kalian tuh semakin terpuruk. Saran saya sih lebih baik berurusan dengan satu lubang pinjol daripada gali lubang tutup lubang dengan banyak pinjol. Fokus aja deh pada pekerjaan cari uang ya, jangan sampai terganggu oleh teror desa kredit pintar. Walaupun desa kredit pintar itu cuma hanya di daerah Jabodetabek ya, walaupun katanya di daerah kota-kota besar itu ada, tapi sampai saat ini saya cuma bilang DC kredit pintar itu cuma ada di wilayah Jabodetabek. Paling banyak itu di wilayah Jakarta ya. Pinggiran-pinggiran Jakarta mungkin beberapa, tapi beberapa sih orang bilang katanya ada yang didatengin, ada yang bilang enggak. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa kredit pintar adalah salah satu aplikasi pinjaman online terbesar di Indonesia ya, yang sudah pastikan mungkin akan banyak di selapangannya yang menyebar di berbagai kota. Bisa jadi kalau semakin besar ini pinjol ini akan semakin besar juga DC-DC-nya yang direkrut. Nah, jika terjadi keterlambatan pembayaran, biasanya si DC itu baru datang ke rumah nasabahnya setelah 3 bulan ke atas. Biasanya begitu. Dan jarang di bawah 1 bulan. Ya, meskipun banyak nasabah yang khawatir dengan kehadiran DC lapangan. Namun sebenarnya yang sering menghubungi atau nakut-nakuti nasabahnya adalah desk correction ya, yang bekerja di kantor melalui telepon atau WhatsApp ya. Jadi kesimpulannya, jika terjadi keterlambatan atau gagal bayar, segera kalian itu tenang aja ya, nggak usah panik dan santai aja, nggak usah gali lubang tutup lubang, fokus aja sama kehidupan kalian untuk tabung dan menabung, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Oh ya, satu lagi resikonya paling juga kalau misalnya di kredit pintar ini biasanya katanya sih sudah masuk slik OJK. Jadi resiko kredit pintar itu ya sudah pasti masuk slik OJK, ada di lapangan, dan itu pun di lapangan random. Oke, itu saja teman-teman video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.